dari kelompok 1. Di sini saya Reno. Saya Novia Anjeli. Saya Sonia Permatasari. Saya Ranti. Ini kami akan menjelaskan tentang makal kami yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi, yang meliputi Dasar-dasar ilmu ekonomi meliputi yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi, yang kedua jenis-jenis analisis ekonomi, Yang ketiga ada prinsip ekonomi, dan yang keempat sifat-sifat teori ekonomi. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi mikro, yang kedua ada teori ekonomi makro. dan adapun pembahasan yang terakhir yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi, meliputi yang pertama yaitu rumah tangga, sebuah perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. A. Ekonomi deskriptif. Bidang ilmu ekonomi ini merupakan suatu analisis perekonomian yang menggambarkan kondisi-kondisi yang sebenarnya ada dalam perekonomian, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Misalnya, kita ingin mengetahui pengaruh kenaikan harga terhadap produksi pangan. Hal ini sulit dijelaskan karena produksi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh harganya, tetapi juga oleh banyak faktor lain seperti iklim, harga barang-barang lain, dan kondisi perekonomian. B. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan dia mengalami perubahan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Yang ketiga yaitu prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi terdapat 10 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, orang menghadapi teradif. Teradif adalah kondisi yang tidak dapat terjadi secara bersamaan dan harus memilih salah satu di antaranya. Ketika orang atau sekelompok masyarakat mengalami teradif, mereka akan menghadapi berbagai jenis teradif. Salah satunya yang klasik adalah kasus senjata dan mentega. Seperti contoh, semakin banyak pendapatan suatu negara dihabiskan untuk pertahanan atau membeli senjata, maka semakin sedikit pula uang yang bisa mereka belanjakan untuk membeli makanan atau mentega untuk meningkatkan taraf hidup. Hal yang sama pentingnya dalam masyarakat modern adalah teradif antara lingkungan bersih dan tingkat pendapatan yang tinggi. Lanjut, yang kedua yaitu biaya. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu, karena semua orang menghadapi teradif. Maka untuk mengambil keputusan, kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Dalam banyak kasus, biaya terkadang tidak terlihat jelas di awalnya. Sebagai contoh, keputusan untuk duduk di bangku kuliah, keuntungannya adalah dapat mendapatkan kepintaran dan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lanjut, yang ketiga yaitu orang rasional yang berpikir pada batas-batas. Dalam berbagai situasi, manusia membuat keputusan terbaiknya dengan berpikir pada batas-batas. Misalnya, Anda meminta saran kepada teman mengenai beberapa tahun seharusnya bersekolah. Jika teman Anda membandingkan gaya hidup seorang dokter dengan seorang yang tidak tamat sekolah, bisa jadi Anda tidak akan puas dengan perbandingan tersebut, karena hal tersebut tidak membantu Anda dalam mengambil keputusan. Pasti Anda cukup terpelajar dan kemungkinan besar Anda sedang memikirkan apakah akan menghabiskan 1 atau 2 tahun lagi untuk duduk di bangku sekolah. Baiklah, kita lanjut yang keempat yaitu orang yang tanggap terhadap insentif. Karena manusia mengambil keputusan dengan cara membandingkan keuntungan dan biaya. Kebiasaan mereka akan berubah jika ada perubahan pada keuntungan dan biayanya. Artinya, kita tanggap jika ada perubahan pada keuntungan dan biaya. Baik, kita lanjut ke yang kelima, yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan antara negara-negara seperti US dan Jepang tidak bersifat sebagai pertandingan olahraga dengan pemenang dan pecundang. Sebaiknya, perdagangan menguntungkan kedua belah pihak. Analogi keluarga digunakan untuk menjelaskan konsep ini, di mana keluarga bersaing dalam mencari pekerjaan dan berbelanja. Baiklah, kita lanjut yang keenam yaitu pasar. Pasar adalah tempat yang terbaik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Kenapa demikian? Karena perekonomian pasar menggantikan perencanaan pusat dengan keputusan jutaan intensitas ekonomi yang berinteraksi di pasar. Adam Smith menggambarkan konsep tangan tak tampak.
dalam bukunya, di mana pasar, harga, dan kepentingan pribadi membimbing keputusan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan secara sosial. Meskipun perekonomian pasar tidak menjamin kemakmuran masyarakat sepenuhnya, tetapi kesuksesannya terbukti dalam mengorganisasikan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran bersama. Lanjut, yang ketujuh yaitu pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pemerintah diperlukan meskipun tangan tak tampak memandu pasar, alasan termasuk perlindungan hak kepemilikan melalui hukum dan penegakan oleh pemerintah. Intervensi pemerintah dapat mendukung efisiensi dan pemerataan ekonomi. Terus yang ke-8, standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan penghasilan barang dan jasa. Perbedaan standar hidup antara negara dan sepanjang waktu dapat dijelaskan oleh perbedaan produktivitas, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan per jam kerja. Baik, kita lanjut yang ke-9, yaitu harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Pada tahun 1921, harga koran di Jerman adalah 0,3 Mark. Namun, kurang dari 2 tahun kemudian, pada November 1922, harga yang sama mencapai 70 juta mark, menunjukkan inflasi spektakuler. Meskipun US tidak mengalami inflasi sebesar Jerman tahun 1920-an, inflasi pada tahun 1970-an meningkat lebih dari 2 kali lipat, dianggap sebagai masalah ekonomi. Sementara di tahun 1990-an, tingkat inflasinya lebih rendah. Penyebab umum dari inflasi dari pertumbuhan jumlah uang, contohnya yaitu karena dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah yang lambat, sehingga dianggap sebagai masalah ekonomi yang perlu dijaga agar tetap rendah oleh pembuatan kebijakan di seluruh dunia. Yang 10, masyarakat menghadapi tradif jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang dalam perekonomian, hasilnya adalah inflasi. Sebaliknya, dalam jangka pendek, kebijakan semacam itu dapat mengurangi tingkat pengangguran. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan keempat mengenai sifat-sifat teori ekonomi yang terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, definisi. Yang kedua, sejumlah asumsi dan pemisalan. Terus yang ketiga, satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat sehubungan di antara berbagai variabel yang dapat dibicarakan. Yang ketiga, satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang perlu dan berlaku. Pembahasan yang selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya, mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisisnya, teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro. 3 aspek penting diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Yang kedua, tingkah laku pembeli. Dan yang ketiga adalah pasar faktor produksi. Teori yang kedua adalah teori ekonomi makro. Sesuai dengan namanya pula, makro berarti besar. Dengan demikian, teori ekonomi makro menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi. Adapun beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi makro antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara. Yang kedua adalah pengeluaran agregat. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 3 pelaku. Yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Yang kedua yaitu ada perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu ada pemerintah. Yang dimaksudkan dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jadi, berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya, dapat disimpulkan
bahwa ilmu ekonomi adalah cabang sastra Yunani yang membahas tentang kaidah-kaidah perekonomian, yaitu oikos dan nomos, yang merujuk pada kaidah-kaidah perekonomian. Ilmu ekonomi berkaitan dengan hubungan antara individu dan masyarakat yang menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mengajarkan perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.